Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, today we're going to learn about to have. What is to have? Let's check it out together in the next slide. So in the first slide, we come to the kinds of to have. Jadi untuk yang pertama, kita mulai dari jenis-jenis to have itu sendiri dalam bahasa Inggris. Ada yang dikatakan have, has, dan juga had. Jadi ketiga to have ini memiliki pengertian tersendiri dan juga punya karakteristik sendiri dan juga punya syarat-syarat kapan harusnya digunakan dalam sebuah kalimat. What is to have? To have itu mirip yang minggu lalu kita pelajari, mirip dengan to do. Ini adalah keluarganya juga. Kenapa dikatakan keluarga? Karena di sini saya harus menjelaskan to have itu sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Kenapa dikatakan kata kerja bantu? Karena setelah penggunaan to have ini ada kata kerja setelahnya. Nanti kita lihat di contoh kalimatnya ya. Saya jelaskan dulu penggunaan have, has itu sendiri. Penggunaan have dan has digunakan dalam kalimat present perfect tense atau bentuk waktu yang telah terjadi, telah selesai di masa lampau, tetapi masih ada hubungannya di masa sekarang. Itu. Ini ya. Sudah dilakukan pada masa lampau tapi masih berhubungan dengan masa sekarang atau masih ada kaitannya. Nah, untuk selanjutnya penggunaan had itu pada past perfect tense atau menyatakan suatu aksi atau peristiwa yang telah selesai pada masa lalu atau masa lampau sebelum peristiwa lain terjadi. Jadi ada dua peristiwa. Peristiwa yang satu sudah selesai sebelum peristiwa dua terjadi. Untuk lebih jelasnya kita cek di slide berikutnya. Penggunaan have, has, had itu sendiri berbeda-beda. Untuk have, dia bertemu dengan I, you, they, we. You, they, we ya. You, they, we, dia bertemu dengan have. Bagaimana kalau has? Has bertemu dengan she, he, it. She, he, it. Oke. Had, bagaimana kalau had? Had bertemu dengan semua subjective pronoun. Jadi had bertemu dengan semua subjek. Had bertemu dengan semua subjek. Jadi tidak ada pembagiannya. Mulai dari I, you, they, we, she, he, it. Dan juga semua nama orang bertemu dengan had. Nah, ini adalah contoh peningkatan penggunaan have, has, had ketika bertemu dengan subjek. Of, singkatan dari I have with, we have, she's, she has, his, he has, I had. Ini kalau kita mau singkat, kalau tidak usah. Okay. Well, the first is present perfect tense. Tenses yang dimana peristiwa itu telah terjadi atau telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, atau telah selesai pada waktu lampau namun efeknya masih ada sampai sekarang, masih berlanjut efeknya sampai sekarang. Bagaimana contoh kalimatnya? Kita lihat supaya kalian bisa tahu dengan jelas apa sih present perfect tense itu. Nah, ini saya hanya berikan rumus present perfect tense ya, supaya kalian tidak bingung. Di sini saya langsung berikan
subjeknya Ayu Dewi. Ayu Dewi tadi sudah katakan Ayu Dewi bertemu dengan have. Nah, apa ciri khas dari present perfect tense? Yaitu penggunaan verb 3. Penggunaan verb 3. Jadi mungkin di antara kalian sudah ada beberapa yang pernah dengar atau bahkan tahu dan paham apa sih verb 3 dalam bahasa Inggris. Jadi adalah kata kerja bentuk ketiga. Seperti kata go. Go, pergi, itu bentuk pertama. Untuk bentuk keduanya went. Bentuk ketiganya gone. Begitu, itu yang dimaksud verb 3, verb 3 ya, bentuk ketiga. For example, they have lived in Bone for 10 years. Mereka telah tinggal di Bone selama 10 tahun. Nah, maksudnya adalah dia sudah tinggal di Bone selama 10 tahun. Jadi tinggalnya itu masih sampai sekarang. Jadi dia tinggal di Bone sampai sekarang. Itu maksudnya. She, it, dia bertemu dengan has. Plus verb 3. He has learned English since 1999. Dia telah belajar bahasa Inggris sejak tahun 1999. Oke? Jadi dia masih belajar sampai sekarang. Nah, itu maksudnya, dia masih belajar sampai sekarang. Pokoknya kalau kalian lihat kalimat yang ada have atau has bertemu dengan kata kerja bentuk ketiga, berarti artinya telah tinggal, telah belajar bahasa Inggris. Oke? Untuk kalimat negatifnya, perubahan dari kalimat positif ke kalimat negatif bisa ditambahkan not. They have not lived in Bone for 10 years. He has not learned English since 1999. Jadi di sini tetap menggunakan verb 3 atau kata kerja bentuk ketiga. Beda dengan past tense yang minggu lalu. Kalau untuk di kalimat negatif sama interrogatifnya kembali ke kata kerja bentuk pertama. Tapi kalau ini tetap menggunakan kata kerja bentuk ketiga. And then the last is kalimat tanya atau interrogatif. Tadi kita ubah ya. Have they lived in Bone for 10 years? Apakah mereka telah tinggal di Bone selama 10 tahun? Nah, jadi have-nya kita majukan ke depan ya. Kita majukan ke depan. Okay. Has he learned English since 1999? Apakah dia telah belajar bahasa Inggris sejak tahun 1999? Jadi sama ya polanya. Perbedaan penggunaan have, has hanya ada pada subjeknya. Hanya ada pada subjeknya saja ya. Oke. Examples of present perfect tense. Jadi ini contoh yang jelas. Contoh yang jelas penggunaan present perfect tense. You have done your homework. Kamu telah mengerjakan tugasmu atau pekerjaan rumahmu. Dan bentuk ketiga dari do. Do, did, done. Okay? You haven't done your homework. Kamu belum menyelesaikan pekerjaan rumahmu. Have you done your homework? Apakah kamu telah menyelesaikan pekerjaan rumahmu? Kalau ya, yes, I have. No, I haven't. The second, she has learned English for 2 years. Dia telah belajar bahasa Inggris selama 2 tahun. She hasn't learned English for 2 years. Dia tidak belajar atau belum belajar bahasa Inggris selama 2 tahun. Has she learned English for 2 years? Apakah dia telah belajar bahasa Inggris selama 2 tahun? Oke, learn adalah bentuk ketiga dari learn. Oke. Next, we come to the past perfect tense. Jadi past perfect tense adalah suatu tense atau bentuk waktu yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah selesai sebelum kejadian lain terjadi. Nah, jadi sama-sama kejadiannya di masa lampau. Jadi di sini kalau kita jabarkan ada 2 peristiwa yang terjadi.
peristiwa yang pertama telah selesai sebelum kejadian lain terjadi. Itu maksudnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contohnya, oke? Alright, saya perlihatkan dulu rumus atau formula dari past perfect tense. Ini hampir sama ya dengan present perfect tadi, hanya perbedaan penggunaan had-nya saja. Di sini had bertemu dengan semua subjek ya, jadi tidak ada pembagian mau are, you, they, we, she, it, semua pakai had. Dan sama tetap bertemu dengan kata kerja bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga. Nah, these are the examples of past perfect tense. Jadi ini adalah contoh penggunaan past perfect tense ya. Nanti kita analisa. Untuk kalimat positif, my mother had slept for an hour when you came. Ibuku telah tidur selama sejam ketika kamu datang. Nah, tadi apa pengertian dari past perfect tense? Jadi ada dua kejadian. Kejadian pertama telah selesai. Oke, telah selesai sebelum kejadian kedua terjadi. Ini ya. Kejadian pertamanya apa? My mother has slept. Ibuku telah tidur. Kejadian keduanya apa? You came. Kamu datang. Jadi yang mana duluan? My mother has slept dulu atau you came? Oke, very good. Jadi, ibuku tidur, kejadian pertama. Jadi sudah selesai ya, dia sudah tidur. Ibuku sudah tidur. Lalu kamu datang. Itu maksudnya. Kejadian pertama sudah selesai sebelum kejadian kedua terjadi. Jadi tidur memang mamaku baru ke datang. Itu maksudnya. Yang kedua, untuk kalimat negatifnya, my mother hadn't slept for an hour when you came. Ibuku belum tidur selama sejam ketika kamu datang. Jadi di sini belum, ya. Itu artinya. Had my mother slept for an hour when you came? Apakah ibuku sudah tidur selama sejam ketika kamu datang? Sama ya, had dibawa ke depan terus subjek. Okay, the second sentence. He had submitted his exam before the deadline. Dia telah mengumpulkan ujiannya sebelum deadline. Ya, sebelum deadline itu sebelum jatuh tempo, sebelum batas akhir pengiriman. Jadi dia sudah kirim. Oke, jadi perhatikan dia sudah kirim sebelum deadline. For example, deadline-nya tanggal 12, tapi kalian sudah kirim tanggal 11. Artinya kejadian itu pengirimannya sudah terjadi sebelum deadline-nya datang atau sebelum deadline-nya ada ya, sebelum deadline-nya terjadi. Itu maksudnya. Untuk peristiwa pertama, he had submitted his exam. Kalimat kedua, deadline. Deadline, oke. Okay? He hadn't submitted his exam before the deadline. Dia belum mengirimkan tugasnya, ujiannya sebelum deadline. Had he submitted his exam before the deadline? Apakah dia sudah mengumpulkan ujiannya sebelum jatuh tempo, sebelum deadline? Nah, supaya kalian tidak bingung, kapan sih past perfect digunakan dan kapan present perfect digunakan. Jadi kalau past perfect tense, dia lebih fokus ke perbedaan waktunya ya, perbedaan dua kejadian yang terjadi. Maksudnya waktunya, waktu terjadinya. Coba kita lihat contohnya. I was happy because my dad had bought me a new motorcycle. Saya senang karena ayahku telah membelikanku sebuah motor baru. Nah, jadi ada dua kejadian. Saya senang dan ayahku membelikanku motor baru. Dua kejadian ini sama-sama terjadi di masa lampau. Jadi yang mana duluan? Senangnya dulu atau
ayahnya dulu yang belikan motor. Nah, jadi peristiwa pertamanya yang terjadi yaitu dibelikan dulu motornya. Jadi setelah ada motornya, dia baru merasa senang, itu ya. Jadi kalau past perfect tense fokus ke waktu terjadinya dua peristiwa itu, ya. Itu. Jadi kedua kejadian tersebut tidak ada lagi hubungannya dengan masa sekarang untuk di past perfect tense. Tidak ada lagi hubungannya. Sekarang dia sudah merasa biasa saja, tidak sesenang waktu pertama dia dibelikan motor baru, itu maksudnya. Tidak ada lagi hubungannya dengan sekarang, karena motornya juga sudah lama, jadi dia juga tidak merasa sesenang waktu pertama kali dibelikan motor. Nah, untuk yang kedua, di present perfect tense, dia lebih fokus ke hubungan atau efek kejadian di masa lalu dengan masa sekarang. Oke, kalimatnya sama, fokusnya berbeda ya. I was happy because my dad had bought me a new motorcycle. I was happy adalah situasi saat ini. My dad has bought me a new motorcycle adalah kejadian yang terjadi di masa lampau, namun efeknya masih dirasakan sampai sekarang. Dia masih merasa senang karena ayahnya telah membelikannya motor. Itu ya bedanya. Jadi itu perbedaan penggunaan past perfect tense and present perfect tense. Okay, well, thank you very much. Well, thank you very much for your attention. I hope you all understand with the explanation about to have. So if you haven't understood about the material, you may ask some questions. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.